firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Wih. Amin. Yeah. Wow. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini di minggu pertama di bulan Mei, di mana kita akan merayakan kenaikan Kristus ke sorga. Lalu selanjutnya dilanjutkan dengan 10 Days of Anointing. Kita punya tradisi di gereja kita. Dari gereja ini pertama kali berdiri. Setiap selesai kenaikan Kristus ke sorga, 10 hari berturut-turut kita ada doa dan puasa, saudara-saudara. Mungkin ada orang-orang yang akan mengkritik dan berkata, ngapain lagi? Kok pakai hari pencurahan Roh Kudus? Kan Roh Kudus sudah dicurahkan. Setiap gereja kan punya tradisinya masing-masing. Gak usah urusin rumah tangga gereja orang, ya kan? Karena kita percaya, kita berdoa bukan untuk pencurahan Roh Kudus, tapi Roh Kudus yang sudah dicurahkan mengalir kembali aktif dalam kehidupan kita supaya kita terus bergantung pada kuasanya. Dan itu juga adalah masa di mana kita mengingat murid-murid berdoa 10 hari, sehingga kita juga berdoa 10 hari, dan saya selalu bilang, doa puasa nggak ada salahnya, karena yang bagian kritik akan terus kritik. Karena memang DNA-nya itu ada kritik, saudara, ya kan? Jadi memang semangat dia kalau ngeritik itu kayak ada adrenalin yang naik, biarin aja yang begitu, biarin aja begitu, ya kan? Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya doa puasa nggak ada salahnya. Jadi karena itu kita berdoa puasa di saat dimana kita mengingat murid-murid Yesus 2000 tahun yang lalu diingatkan oleh Yesus bahwa kamu jangan kemana-mana, tunggu di sini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa. Sekarang kita tahu Roh Kudus sudah dicurahkan buat kita, tapi supaya kita tetap hidup refresh, disegarkan kembali. Itu sebabnya buat gereja kita, masa-masa ini masa-masa yang penting, masa-masa menanti kenaikan Kristus ke sorga. Lalu setelah Yesus naik ke sorga, kita doa 10 hari untuk pencurahan Roh Kudus. Nah, hari ini kita masih tetap dalam pembahasan tentang penginjilan. Dan hari ini kita masuk pada sesi ke-21. Jadi 33 minggu berturut-turut dari bulan Desember kemarin. Terus kita bicara tentang penginjilan karena dasar kita firman Tuhan bilang bahwa sebelum kedatangan Kristus, kata Alkitab, Injil kerajaan itu harus diberitakan terlebih dahulu. Tapi bagaimana Injilnya diberitakan? Kalau kitanya nggak sadar bahwa kita harus mentuntaskan amanat agung, bahwa Tuhan mempercayakan pekabaran Injilnya kepada gerejanya, kepada orang percaya, orang yang sudah ditebus, orang yang sudah menyadari dia menerima anugerah. Karena itu setiap saudara saya katakan engkau penginjil. Ya kan? Siapa itu penginjil? Orang yang sadar dia diselamatkan karena Injil, dan orang yang sadar karena dia diselamatkan oleh Injil, maka dia harus membagikan Injil sebagai kabar keselamatan untuk menyelamatkan orang lain. Amin. Sama-sama ketik di live chat saudara, saya penginjil. Iya. Mungkin saudara bilang, saya pelajar, tapi penginjil. Ya, karena kita bilang apa? Kamu surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Artinya engkau adalah Injil. Artinya, kita harus menginjil. Karena itu kita adalah penginjil. Jelas ya? Oke, ketik di live chat saudara. Mungkin saudara berkata, saya tentara tapi penginjil. Iya. Mungkin saudara berkata, saya buru malang tapi penginjil. Saya guru tapi penginjil. Amin. Ya kan, ketik saya penginjil. Yes. Taruh dalam hati saudara, saya penginjil. Hidup saya harus menjadi surat Injil. Hidup saya, orang boleh lihat Injil. Orang boleh lihat kasih Kristus. Orang boleh lihat kuasa Kristus. Haleluya. Nah, hari ini pembahasan kita tentang satu kata penting, siap sedialah. Nah, ini dia, ya kan? Klik 2 Timotius 4 ayat 1-8. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan mati, aku berpesan sungguh-sungguh. Wah, ini tajam nih pernyataan Paulus ya. Dengan sungguh-sungguh padamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya, beritakanlah firman. Sudah aku lihat ya, begitu serius Paulus dalam surat ini, dikatakan di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang hidup dan mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh padamu demi penyataannya dan demi kerajaan. Jadi di sini saudara bisa lihat kesungguhan, penekanan yang sangat tajam yang Paulus sampaikan kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Apa yang dia tekankan di sini?
What is the message? Apa itu beritanya? Apa pesannya? Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kalimat yang luar biasa. Beritakanlah firman, siap sedialah. Betul, kita harus beritakan firman. Tapi kita harus siap sedia, artinya whatever the risk, whatever the price might be. Ingat, kadang-kadang karena pekabaran Injil kita diberkati. Tapi orang yang karena pekabaran Injil, dia kehilangan segala-galanya. Ada orang-orang yang karena pekabaran Injil disukai orang, dicintai orang, dihargai, dihormati orang. Tapi ada orang yang karena pekabaran Injil dibuang ke dalam penjara, dihina, dimaki. Nah, kita nggak bisa pisahkan dikotomi itu sambil berkata, oh saya dong karena pekabaran Injil diberkati, lalu kamu belum diberkati, ada dosa. Karena ada orang yang panggilannya menghakimi orang. Oh, saya karena pekabaran Injil, saya terus naik jabatan pangkat saya. Kamu tuh karena pekabaran Injil, lalu kamu diberhentiin. Ada dosa. Loh, saudara yang kasih dalam Tuhan. Apakah ada orang yang setelah memberitakan Injil buat kesalahan? Ada. Tapi adakah orang yang karena kebenaran, karena Injil, tiba-tiba dia direndahkan, dibuang, dikecewakan, disakiti? Ada. Makanya Alkitab bilang siap sedialah. Ada orang-orang yang karena Injil diberkati. Tapi ada orang-orang yang karena Injil kehilangan segala-galanya. Ada orang yang karena Injil dia disukai orang. Tapi ada orang yang karena Injil dia dibuang ke dalam penjara. Jadi saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Saya tidak bilang semua orang yang di penjara pasti karena Injil. Ada orang yang di penjara karena Injil, tapi juga ada karena kurang hikmatnya, karena kurang bijaksananya. Jadi ada harga yang harus dia bayar. Tapi lepas daripada apapun, kita bilang siap sedialah. Baik atau tidak baik waktunya, nyatakan apa yang salah, tegur dan nasihatnya dengan segala kesabaran dan pengajaran. Klik ayat 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Nah, saya khawatir inilah hari itu. Orang udah nggak mau dengar ajaran yang sehat. Makanya kalau orang sampaikan firman diserang, dikritik, dijatuhin. Karena semua harus sesuai dengan apa yang dia mau, dia inginkan. Saya kadang-kala pikir, yang nyerang hamba-hamba Tuhan, hidupnya aja nggak benar, saudara. Tapi kerjaannya maki hamba Tuhan, nyerang hamba Tuhan. Saudaraku, selalu maki dan nyerang hamba Tuhan itu tetap hamba Tuhan. Tapi dengan kasih Kristus, saya hanya mau ingatkan buat saudara, jangan suka nyerang hamba Tuhan, jangan suka maki hamba Tuhan. Ada kutuk, saudara. Saya tidak sedang berusaha nakut-nakutin saudara. Saya cuma pegang firman Tuhan. Daud bilang, aku tidak akan menjamah orang yang Tuhan urapi. Saya dari kecil diajar oleh orang tua saya. Jangan menyerang hamba Tuhan tidak selamanya benar. Tapi kalau dia hambanya Tuhan, yang urusnya adalah Tuhan. Jadi kalau saya lihat orang sekarang maki-maki hamba Tuhan, pakai akun-akun bodong. Yang pertama, itu menjelaskan bahwa dia berasal dari keluarga yang gak ngajar. Yang kedua, itu mengajar kepada kita nilai pendidikan yang sangat rendah. Dan yang ketiga, itu mengajar kepada kita, memberitahu kepada kita, dia nggak mengerti arti firman Tuhan yang sebenarnya. Karena hamba Tuhan tidak akan berbuat seperti yang kau mau. Tidak akan mengatakan seperti yang kau mau. Tapi kita harus put respect, saudara. Dan tidak ada salahnya menghargai hamba Tuhan. Kalau memang hamba Tuhan itu salah, saudara boleh tinggalkan kok. Itu urusan dia sama Tuhan kok. Tapi kita jangan suka memaki hamba Tuhan, apalagi pakai akun-akun bodong. Pengecut banget gitu. Saya kalau udah lihat akun Wayang 742310 lah, otak merayap lah,
biru nggak jelas lah. Ada akun-akun itu nama sembarang-sembarang, makanya saya selalu bilang gini. Khususnya jemaat Tuhan dari Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center. Mau Instagram ke, mau TikTok ke, mau WA ke, mau apa, pakai nama sendiri. Twitter ke. Jadi kita belajar gitu untuk hidup gak liar gitu. Kenapa ada banyak orang punya akun-akun lain gitu. Pasti tujuannya gak benar, saudara. Untuk buka situs cabul lah. Untuk ngintip orang untuk ngintip orang punya lah. Untuk nyerang ke kanan kiri lah gitu. Makanya Alkitab udah bilang akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima jalan sehat. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendak untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Bagi apa yang mereka senang dengar. Selanjutnya. Tetapi kuasai dirimu dalam segala hal. Sabar menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Fokus, siap sedia, kata Alkitab, mengenai diriku. Lihat Paulus bilang apa? Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Tapi Paulus di sini tidak playing victim. Tidak minta dikasihani. Tapi dengan bangga dia bilang, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Wow, haleluya. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Bisa nggak kita di masa-masa yang tersukar dalam hidup kita berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Haleluya. Klik. Ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepada oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi, saudaraku, di masa dia di dalam penjara, di masa dia tahu bahwa waktunya tidak akan lama lagi, bahkan dia tahu bahwa dia akan dibunuh, Paulus bilang apa? Bagiku tersedia mahkota. Benar kata Alkitab waktu Paulus bilang, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ini yang saya bilang, siap sedia dalam segala hal. Hidup Kristen bukan hanya nantikan berkat, tapi hidup Kristen berjalan kehendak Allah dan siap sedia menghadapi segala sesuatu. Karena kita tahu jerih payah kita dalam Tuhan tidak sia-sia. Haleluya. Klik. Nah, saya pelajari di sini dalam 1 Petrus 3, 13-17. Dan siapakah yang akan berbuat jahat dalam kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Ini yang saya bilang, siap sedia. Kalau kita harus menderita karena kebenaran, kita akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Orang dunia takutnya apa sih? Takut kehilangan nama, takut kehilangan harta, takut kehilangan pangkat, kedudukan. Kita cuma takut satu, mengecewakan Tuhan. Dan yang kedua, kita cuma takut apa? Takut hidup dalam dosa. Karena kalau saya mengecewakan Tuhan dan hidup dalam dosa, maka yang ada kehancuran, kebinasaan, meskipun saya dapat segala-galanya. Saya khawatir kita menyebut diri kita Kristen, tapi kita masih mentakuti apa yang orang dunia takuti. Takut kehilangan nama, takut kehilangan pangkat, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan harta. Tapi anak Tuhan, kita hanya takut dua hal penting. Satu, saya takut mengecewakan Tuhan. Dan kedua, saya takut hidup dalam dosa. Karena kalau saya hidup dalam dosa, dosa mengakibatkan saya maut. Kalau saya mengecewakan Tuhan, saya kehilangan rahmatnya, anugerahnya, kasih karunia-Nya. Selanjutnya ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggung jawab kepada tiap-tiap orang. Lihat, siap sedialah. Lihat, anak Tuhan harus ready. Ya kan? Untuk memberi pertanggung jawab pada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu. Tentang pengharapan yang ada pada kamu. Tapi haruslah, nah ini dia, dengan lemah lembut dan sopan. Jadi anak-anak Tuhan tidak pernah menghina agama lain. Sekarang kayak ada gerakan gitu. Bahwa penginjilan yang berani itu penginjilan yang menyerang, yang menghina.
Itu ajaran dari mana sih, saudara-saudara? Mungkin itu ajaran dari cara-cara dunia. Buat saya itu roh kepahitan. Ya karena kita dilukai, kita harus balas. Kau punya roh bunglon atau apa? Kristus nggak pernah ajarkan kita begitu. Kita walaupun disakiti, tetap Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa mereka berbuat. Orang boleh menghina Kristen. Orang sekarang tuh kayak mau jadi pahlawan-pahlawan kesiangan gitu. Wah, kita orang Kristen dihina, nggak bisa, kita cuma diam-diam aja. Kita Kristen ditekan, kita nggak bisa diam-diam. Loh, kita bukan diam-diam, kita berdoa, bos. Kita berseru kepada Tuhan. Saya mau tanya, mana lebih kuat? Engkau dengan kekasaranmu, engkau dengan kekerasanmu, atau doa dengan air mata dan minta Tuhan yang bertindak? So jago kau ini. So berani kau ini. Buat saya bukan kau jago, bukan kau berani. Tapi hatimu penuh kepahitan. Dan karena pahit hatimu, keluar yang pahit dari mulutmu. Sebagai hamba Tuhan saya mau bilang, itu bukan cara penginjilan yang benar. Karena Alkitab bilang kita harus siap sedia memberi pertanggungjawab. Tapi jelas dikatakan, haruslah dengan apa? Makian, betakan. Enggak. Haruslah dengan apa? Lemah lembut dan hormat. Jadi gini. Saya mau the Bible is always be our measurement. Jadi untuk kita melihat segala sesuatu ukurannya adalah Alkitab. Bukan aliran gereja ini bilang begini, aliran gereja ini bilang begini, hamba Tuhan ini bilang begini, hamba. No, Alkitab bilang apa? Saya kalau melihat orang mengabarkan Injil dengan menghina, dengan menyerang, dengan memaki, terus orang sekarang bilang, oh dia berani, lo disembah semua, ini orang berani. Buat saya bukan orang berani, orang liar. Kayak anjing gitu. Anjing kan gitu, kalau lihat, kita domba, bos. Memang kita diutus ke tengah serigala. Jadi sekitar kita lihat serigala, tapi Tuhan gak bilang kita suruh jadi serigala juga. Saya harap kita punya metode penginjilan yang benar. Jangan karena engkau disakiti, jangan engkau dilukai, jangan karena engkau tersinggung sakit hati. Ya kan? Lalu kalau kita bilang udah kita ngalah, kita kabarkan Injil dengan sopan, dengan lemah lembut, dengan hormat. Wah, pengecut, Gilbert tuh penjilat, Gilbert tuh cuma mau cari aman. Terserah. Saya hanya mengabarkan Injil kebenaran. Dan saya harap our measurement, ukuran kita tetap adalah firman Tuhan. Dan kalau firman Tuhan bilang haruslah dengan apa? Lemah lembut dan hormat. Ayat 16. Dan dengan hati nurani yang murni. Jadi kalau masih ada kepahitan, jangan beritakan Injil dulu, bertobat dulu. Beresin dulu sama Tuhan, nangis dulu sama Tuhan. Karena satu-satunya cara pekabaran Injil kita bisa menjangkau jiwa-jiwa waktu kita punya hati yang penuh kasih. Saya khawatir banyak orang hari-hari ini mengabarkan Injil dengan hati yang dendam, hati yang kecewa, hati yang terluka. Tetapi Alkitab bilang harus dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang salah dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Jadi kita difitnah udah biasa itu deh. Paulus sudah ngomong, bos. Jadi kalau kita difitnah sakit hati, kita difitnah ngamuk, kita difitnah kecewa, kepahitan, kita belum ngerti firman, bos. Itu strategi setan. Orang-orang yang dipakai setan senangnya memfitnah. Caranya gitu. Fitnah dulu, serang dulu, jatuhin dulu gitu. Nanti kalau orangnya coba ngomong, wah gitu. Itu udahlah cara-cara orang kerasukan setan kita sudah tahu lah. Karena itu waktu kita difitnah, ya kan? Kita ngomong aja kebenarannya, kita nggak perlu takut, kita nggak pernah perlu khawatir. Hidup kita bukan ditentukan oleh manusia kok gitu ya kan? Kan jelas kan? Hati nurani murni. Supaya mereka memfitnah kamu karena hidupmu yang salah dalam Kristus menjadi malu karena fitnah mereka itu. Meskipun orang kayak gitu biasanya nggak tahu malu. Habis memfitnah,
Waktu ketahuan fitnahannya, wah muter sana muter, biarin aja itu urusan dia sama kuasa kegelapan yang menguasai hidupnya. Ayat 17. Sebab, nah ini buat kita ya, lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Bahasa saya bilang gini, lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada bahagia sementara kita berbuat jahat. Nah, ya kan? Jadi kalau saya menderita karena perbuatan baik, saya percaya ada anugerah Tuhan, ada berkat Tuhan, ada rahmat Tuhan, ada kuasa Tuhan. Tapi kalaupun saya sukses, tapi hasil perbuatan jahat, satu saat diambil semuanya. Karena the devil never work for free. Setan gak pernah kerja gratis. Kalau dia kasih umpan, selanjutnya dia rampas sebanyak-banyaknya dari kita. Klik. Saya pelajari begini. Setiap pemberita Injil gak boleh punya mental cendol. Gak boleh punya mental kerupuk. Kesiram air. Tetapi setiap pemberita Injil harus memiliki mental yang siap sedia. Dipuji tidak sombong, disakiti tidak terluka. Artinya dalam segala perkara kita sadar kita hanya hamba kok. Dipuji kita tahu Tuhan yang bekerja, Dia yang layak untuk menerima pujian atas hidup kita. Tapi dikritik, dihina, disakiti juga nggak buat kita mundur. Sekali Yesus, tetap Yesus, haleluya. Yeah, yeah, yeah. Setiap pemberita Injil harus memiliki mental yang siap sedia. Klik, saya pelajari. 2 Tawarik 29 ayat 11 bilang, anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah. Karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapan, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Jelas ya, orang yang dipilih Tuhan bukan gak ada tantangan, tapi dia siap sedia. Sama seperti kalau orang belajar bela diri, maka dia selalu harus punya kuda-kuda. Dan kalau orang punya kuda-kudanya tepat, ya kan? Kalau orang karate, Gedan Barait, wah, ya kan? Wah, dia mesti Gedan Barait. Dalam posisi yang betul. Sebab kadangkala simpainya atau gurunya, tiba-tiba jalan dia tendang kaki belakang. Pish! Kalau kita nggak posisi Gedan Barai dengan betul, maka waktu ditendang kaki depan atau kaki belakang kita bisa jatuh. Tapi kalau kita posisi tepat, mau dipukul di perutnya kayak, mau ditendang di perutnya kayak, kita tetap aman. Kenapa? Siap sedia. Nanti setelah semua, yame. Ya kan? Nah waktu yame, ya kan sama. Nggak bisa kita, ya kan? Tetap harus dalam posisi. Nah, yang saya mau jelaskan, Alkitab bilang, Bapakku bekerja sampai sekarang dan aku pun bekerja juga. Alkitab bilang bekerjalah selagi hari siang. Alkitab bilang peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Artinya selama kita hidup di muka bumi ini bukan istirahat kita. Kita harus siap sedia karena Alkitab berkata, lawan musuh iblis sama seperti singa berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Makanya Alkitab bilang, anak-anakku sekarang janganlah kamu lengah. Karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya. Bukan berarti kalau Tuhan pilih kita lalu kita nggak ada masalah. Justru kita harus siap sedia. Karena kalau iblis nggak bisa jatuhin kita, nggak bisa sakiti kita, nggak bisa lukai kita. Dia buat kita lupa diri. Nah ini dalam segala hal. Kita harus siap sedia. Klik. Kita harus siap sedia satu menghadapi serangan iblis kapan saja. Iblis dapat menyerang melalui pria atau wanita misalnya. Iblis dapat menyerang melalui suasana emosi hati kita. Iblis bisa menyerang dengan kebanggaan dan kesukaan kita. Kita menyukai sesuatu, tidak sedikit anak-anak muda yang sebetulnya siap dipakai Tuhan. Tapi karena melakukan hubungan seks sebelum nikah, akhirnya hamil di luar nikah, rusak semuanya. Ada anak muda yang seharusnya bisa dipakai Tuhan luar biasa. Tapi karena kecintaannya pada game, akhirnya nggak mau lepaskan game, akhirnya terseret. Hari-hari cuma main game.
Anak-anak muda yang sebenarnya bisa dipakai Tuhan luar biasa, tapi karena pergaulannya, akhirnya mulai merokok, terbelenggu dengan rokok, akhirnya mulai dengan alkohol, mulai dengan drugs, mulai hidup dengan seks bebas. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya mau ngomong sama saudara. Jangan saudara pikir kalau iblis itu berarti rambutnya gondrong, giginya gondrong. I will drink your blood. No. Iblis bisa pakai segala hal. Kita harus siap sedia. Pastikan Kristus dalam hidup kita. Pastikan kita jaga hidup untuk tidak jatuh dalam dosa. Yang kedua, kita harus siap sedia diperintahkan Tuhan kemana saja dan melakukan apa saja. Kalau kita bilang kita hambanya Kristus, you know what servants means? Saudara tahu apa artinya seorang hamba? Makanya Alkitab bilang, dialah seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupan, yang suka dengan demikian dapat berkenan pada komandannya. Waktu kita menyebut diri pemberita Injil, kita nggak bisa jadi orang yang nggak enakan. Kita nggak bisa jadi orang yang banyak maunya. Apapun yang Kristus perintahkan, kita harus siap. Kemanapun Yesus mau, kita harus siap. Nggak bisa kita hitung-hitungan transaksional sama Tuhan. Ya, tapi Tuhan begini. Itu bukan hamba Kristus. Itu hamba daging, kata Alkitab. Hamba perutnya sendiri. Ada orang-orang yang pelayanan di desa. Dia harus setia dengan panggilan. Ada orang-orang yang panggilannya di kota. Jangan berkata, wah enak dong di kota, basah. Tantangannya juga berat, bos. Kita tidak berhak untuk memilih. Kita hanya harus taat. Ada banyak orang kenapa kecewa? Karena dia pikir pelayanan itu soal pilihan. Buat saya, kalau Tuhan mengarahkan saya untuk pelayanan di media itu karena Tuhan perintah. There is no credit for me. Gak bisa saya bilang, oh memang itu, saya, no. Itu karena Tuhan perintah. Paulus bilang kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi kita gak bisa bangga untuk apapun. Karena siapa itu penginjil? Orang yang taat pada apa saja yang Kristus perintahkan. Yang ketiga. Jadi yang pertama kita harus siap sedia menghadapi serangan iblis kapan saja. Pastikan kita rendah hati, pastikan kita berjaga-jaga, pastikan kita melekat sama Tuhan, pastikan kita hidup suci. Yang kedua, kita harus siap sedia diperintahkan Tuhan kemana saja dan melakukan apa saja. Jangan jadi orang yang hitung-hitungan, jangan jadi orang yang transaksional, jangan jadi orang yang berontak, tapi jadi orang yang taat dan percaya apa saja yang Tuhan kerjakan itu yang terbaik. Yang ketiga, kita bahkan harus siap sedia direndahkan, disakiti, dan dilukai. Kita kan hanya hamba. Mau direndahkan, kayak mau disakiti, kayak mau dilukai. Kita berkata, tidak ada yang bisa misahkan aku dari kasih Kristus. Tidak dapat membunuh api semangatku untuk tetap melayani Tuhan. Selanjutnya, kenapa ada banyak orang stres dalam pelayanan? Kenapa ada banyak orang mundur dalam pelayanan? Karena nggak siap direndahkan, nggak siap disakiti, nggak siap dilukai. Dia cuma siap dapat untung, dia cuma siap dipuji, dia siap untuk, katanya kalau jadi hamba Tuhan bisa kaya ya. Waduh. Kalau kita nggak siap direndahkan, kita nggak siap disakiti, kita nggak siap dilukai. Jangan coba-coba menyebut diri sebagai pekabar Injil, penginjil dan pelayan Tuhan. Selanjutnya, kita harus siap sedia menyatakan kemuliaan Kristus. Tidak perlu tahu dalam situasi hati bagaimanapun. Jangan, aduh suasana hati saya nggak enak. Itu namanya pelayan Tuhan mut-mutan. Itu namanya anak-anak Tuhan mut-mutan. Itu sebabnya namanya murid-murid Kristus mut-mutan, saudara. Jangan jadi murid Kristus yang mut-mutan. Tapi jadi orang yang dimanapun berada dia tinggikan Kristus. Itu sebabnya saya bilang, kita adalah penginjil. Kita penginjil bukan karena profesi kita penginjil. Tapi kita penginjil karena hati kita, hati seorang penginjil.
Profesi kita boleh berbeda-beda. Ada yang dosen, ada yang guru, ada yang pengacara, ada yang insinyur, ada yang pegawai negeri, ada yang pegawai swasta, ada yang pengusaha, ada yang pelajar, ada yang mahasiswa. Tapi kata Alkitab, kamu adalah surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi kita harus siap sedia menyatakan kemuliaan Kristus. Tidak perlu tahu dalam situasi hati kita bagaimanapun. Jangan kalau hati kita lagi gak enak. Nah, bilang masa bodoh lah, gak bisa. Ingat, saya penginjil. Saya ditebus karena Injil. Saya harus menjadi pemberita Injil. Saya tidak boleh bikin malu nama Tuhan dalam hidup saya. Kalau saya hidup berzina, bukankah saya bikin malu nama Tuhan? Kalau saya hidup gak kontrol emosi, bukankah saya bikin malu nama Tuhan? Kalau saya hidup curang, saya hidup gak jujur, saya korupsi, bukankah saya bikin malu nama Tuhan dalam hidup saya? Selanjutnya, bagaimana menyiapkan diri? Alkitab berkata mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Berdiri tegap, berbaju sirakan kebenaran, ketopong keselamatan, kasut kerelaan memberitakan Injil. Lalu, apa itu namanya? Perisai iman, keadilan, ya kan? Dimanapun kita berada, berdoa dengan tekun. Jadi, mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, karena kita bilang, peperangan kita bukan dunia. Kita tidak mengenakan senjata perang dunia. Tapi kuasa Tuhan. Orang dunia modalnya apa sih? Duit. Orang dunia modalnya apa sih? Perkataan yang pintar gitu. Orang dunia modalnya apa sih? Jaringan yang bagus. Tapi anak-anak Tuhan senjatanya adalah doa. Senjatanya adalah iman. Senjatanya adalah syukur. Senjata adalah berpegang teguh pada janji firman Tuhan. Senjatanya adalah percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah mempermalukannya. Saudaraku, mungkin kau menghadapi masa-masa yang sukar. Pastikan kita siap dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Selanjutnya, bagaimana kita menyiapkan diri? Penuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Kenapa kita nggak siap? Seringkali karena kita gede hayalnya. Pak, makanya berhenti menghayal apa sih? Seandainya istri saya. Itu yang bikin banyak bapak-bapak berselingkuh. Terlalu banyak menghayal, Pak. Ibu-ibu juga gitu. Kenapa banyak kecewa? Terlalu banyak menghayal, Bu. Makanya yang kebanyakan nonton sinetron. Udah itu perhatian sama istrinya. Pakai laki gue. Jangan suka banding-bandingkan, Pak. Lihat dong tuh. Suaminya sayang sama istrinya. Coba suami bilang, ya tapi kan istrinya juga cantik, manis, baik, gak kayak emak. Jangan suka, saudara, ya kan? Banyak orang itu hidupnya menghayal sih. Isi hati dan pikiran pada firman Tuhan. Makanya selalu saya bilang, hidup ini bukan seandainya. Hidup ini sekalipun. Jangan bilang, wah seandainya rumah tangga saya nggak ada masalah ya. Seandainya nggak begini ya. Nah itu yang bikin saudara lemah. Tapi mulai sekarang sekalipun. Sekalipun goncangan sedang ada, tapi Tuhan menyelesaikan. Sekalipun ada, saya percaya pembelaan Tuhan sempurna. Sekalipun, tapi Tuhan imani. Karena satu yang saya tahu, kalau kita penuhi hati kita dan pikiran kita dengan firman Tuhan, maka kita lebih daripada orang-orang yang menang karena Dia. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana kita menyiapkan diri menjaga motivasi hidup kita agar tetap pada kehendak Tuhan. Bukan apa yang dilihat oleh manusia yang dilihat Tuhan. Bos, Tuhan melihat hati. Tuhan melihat motivasi. Daud bukan seorang yang sempurna. Tapi dia bilang, ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Apakah mata hatiku masih tertuju kepadamu? Alkitab bilang tentang Daud, God found a man after his own heart. Seorang yang berkenan kepadanya. Pak, Bu, adik-adik muda, hamba-hamba Tuhan, kita mungkin masih banyak kekurangan.
Tapi pastikan hati kita bersih. Kita nggak ada niat untuk membalas yang jahat, untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Kita nggak ada niat untuk menonjolkan diri. Kita nggak ada niat jadi orang arogan. Pokoknya kita terus mau mengkoreksi diri. Sehingga kalau hari ini kita menerima perjamuan suci, angkat perjamuan suci dan imani Tuhan, kuduskan aku dengan kuasa darah-Mu. Sehingga aku semakin hari semakin murni di hadapan Tuhan. Alkitab bilang siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan suci hatinya. Artinya motivasinya nggak aneh-aneh, nggak macam-macam. Motivasinya ingin taat, ingin menyenangkan hati Tuhan, ingin meluaskan kerajaan Allah, dan ingin memenangkan jiwa-jiwa. Selanjutnya bagaimana kita menyiapkan diri? 1, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. 2, penuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Yang ketiga, jaga motivasi hidup kita agar tetap pada kehendak Tuhan. Yang keempat, sadari kita lemah, tak berdaya, serta tak punya apa-apa tanpa Kristus. Kalau saya sadar saya lemah, saya tak berdaya, di luar Kristus saya nggak bisa buat apa-apa, maka apa yang terjadi? Saya nggak mau jauh dari Tuhan. Kenapa kita kadang-kadang sok tahu, tengil, sok jago, sok pintar? Karena kita pikir, bisa. Musa bilang begini, ajarlah aku menghitung hari-hariku sedemikian hingga aku beroleh hati yang bijaksana. Musa bilang begini, kalau Tuhan tidak menyertai aku tidak berangkat. Alkitab saya bilang, di luar aku, kata Yesus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita akan menyiapkan diri kalau kita tahu, saya nggak bisa apa-apa. Saya pokoknya ikut Tuhan aja, saya dekat Tuhan saja. Setiap jemaat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan, saya gembalakan. Izinkan saya mengingatkan. Kalau bukan karena Kristus, kita nggak ada apa-apanya. Makanya kita bersyukur hari ini kita menerima tubuh dan darah Kristus. Karena kita tahu lewat tubuh yang terpecah, darah yang tertumpah, anugerahnya tersedia. Haleluya. Selanjutnya, bagaimana kita menyiapkan diri? Dengan tetap berjaga dan berdoa. Karena kita sadar kita lemah, kita sadar kita nggak berdaya, kita sadar di luar Kristus kita nggak bisa buat apa-apa. Tuhan, saya nggak mau jauh dari Tuhan. Saya nggak mau jauh dari Tuhan. Saya nggak mau jauh dari Tuhan. Makanya ketika Sadrak, Mesak, Abednego diberi kesempatan untuk bebas dari dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat, dia bilang, silakan Tuhan putuskan sendiri. Karena kalau Tuhan yang aku sembah sanggup tolong, dia akan tolong. Tapi perlu Tuanku Raja ketahui kalau Tuhan yang aku sembah tidak sanggup tolong, untuk menyembah dewa Tuanku Raja kami tidak mau. Wah, Raja marah. Tapi itu yang saya bilang, dia berjaga dan berdoa. Dia nggak mau kompromi sedikit pun. Apapun harganya. Dia tahu persis. Kalau dia berjalan bersama Tuhan, dia tidak akan dipermalukan. Adik-adik muda, jangan jauh dari Tuhan. I know life these days very tough. Tapi jangan coba menjauh dari Tuhan. Makin kau menjauh dari Tuhan, yang ada adalah kesengsaraan. Saya nggak habis pikir hari-hari ini, kok gampang sekali anak-anak muda lakukan hubungan seks sebelum nikah. Dan kalau itu dikumandangkan di gereja, malah pendetanya ditertawakan. Oh, pendeta kuno, pendeta kampungan, pendetanya deso. Selalu mau bilang saya kampungan ke, selalu mau bilang saya deso ke, selalu mau bilang apapun. Tapi saya tetap bilang, kalau kau mau lihat masa mudamu berkemenangan, hentikan perbuatan-perbuatan yang ngaco seperti itu. Hidup suci, hidup benar, hidup dekat Tuhan. Engkau akan melihat anugerahnya luar biasa. Selanjutnya, klik. Saya pelajari. Adapun berkat yang kita dapatkan jika kita bersiap sedia dalam segala hal. Jadi bukan hanya, ini harus begini. No, ada berkatnya. Kenapa Tuhan mau kita siap sedia? 1. Apa berkat yang kita dapatkan jika kita bersiap sedia dalam segala? 1, kepekaan akan mana yang Tuhan sedang bekerja, mana yang adalah serangan iblis. Jadi kalau kita siap sedia dalam segala hal, kita melekat pada Tuhan, kita berjalan tuntunan Roh Kudus, maka kita ada kepekaan. Oh, ini Tuhan sedang kerjakan, saya harus setia. Oh, ini serangan setan, saya harus lawan. Jadi dia dapat karunia untuk membedakan roh. Orang sekarang kan bingung mana yang serangan setan, mana yang Tuhan sedang bekerja, dia bingung. Tapi waktu kita siap sedia, kita ngerti, ini setan lagi menyerang, aku harus lawan. Ini Tuhan sedang bekerja, aku harus setia. Karena di balik ini, ada kedahsyatan Tuhan yang luar biasa, haleluya. Yang kedua, berkat yang kita dapatkan jika kita bersiap dalam segala hal.
Kejelian melihat kesempatan ketika Tuhan sedang buka pintu. Dalam hidup saya percaya firman Tuhan. Kalau Tuhan buka pintu, gak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan tutup pintu, gak ada yang bisa buka. Tapi persoalannya Tuhan buka pintu, kita gak sadar. Kita gak siap. Kita gak masuk. Kita gak berjalan dalam jalannya. Karena kita sibuk dengan kekhawatiran kita dan agenda kita sendiri. Yang ketiga, berkat yang kita dapatkan jika kita bersiap dalam segala hal. Satu, kepekaan akan mana yang Tuhan sedang bekerja, mana yang adalah serangan iblis. Sehingga kita tahu bagaimana bertindak. Yang kedua, kejelian melihat kesempatan ketika Tuhan sedang buka pintu. Karena kalau Tuhan sedang buka pintu, kita masuk, kita akan melihat kemuliaan yang dahsyat. Yang ketiga, kekuatan dalam masa-masa sukar dan menyakitkan. Nah, ini dia. Kalau kita siap sedia, seperti saya bilang, kalau posisi kita siap sedia, mau dapat tendangan bagaimanapun kita siap. Kenapa orang jatuh? Kalau sudah lihat tinju misalnya, pertandingan bela diri misalnya, kenapa seorang jatuh? Seringkali karena posisinya nggak siap. We are not living in Eden yet. Masa-masa yang sukar adalah bagian yang tak terpisahkan yang harus kita lewati. Tetapi kalau kita siap sedia, melalui masa-masa yang menyakitkan, kita hanya berkata, aku tahu Tuhanku hidup. Aku tahu Dia gembala yang baik, yang tidak akan pernah meninggalkan aku. Haleluya. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Berkat yang kita dapatkan jika kita bersiap sedia dalam segala hal. Kita mendapat hikmat dan kebijaksanaan dalam situasi-situasi yang serba salah dalam kehidupan dan pelayanan. Suka atau tidak suka. Saya sebut this world is a confusing world. Suka atau tidak suka, dunia di mana kita hidup adalah dunia yang penuh dengan kebingungan dan hal-hal yang membingungkan. Orang pelayanan, orang menikah, orang menjalin hubungan, orang menjalani dunia usaha, orang membangun karir dan masa depan. Pasti ada situasi-situasi yang serba salah. Tapi kalau kita siap sedia dalam segala hal, saya percaya kita akan diberikan hikmat, kita akan diberikan kebijaksanaan, sehingga kita tahu persis di masa-masa yang serba salah sekalipun, kita tidak pernah akan ditinggalkan Tuhan. Hikmat dan kebijaksanaannya akan menjadikan kita pemenang-pemenang yang luar biasa. Izinkan saya menyapa saudara hari ini. Sebelum kita terima perjamuan suci, I just feel in my spirit. Saya rasa betul di dalam roh saya, ada saudara-saudara yang sedang dalam posisi serba salah dan sedang bimbang dalam hidup saudara. You know, which way to turn. Aku seperti nggak tahu jalan apa yang harus kau tempuh. Tapi hari ini saya bilang, I need the Spirit of God. Saya butuh roh Tuhan. Dengan hikmat dan wahyunya. Sekali lagi jangan lengah. Jangan terpengaruh dengan dunia. Tapi mulai siap sedia dalam segala hal. Kita gak akan rugi. Mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Haleluya. Haleluya. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk,
Setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini sebelum kita terima perjamuan suci, kita diingatkan. Yang membuat kita goyah, yang membuat kita jatuh, yang membuat kita terseret. Karena kita seringkali gak siap sedia. Kita terlalu banyak menghayal. Kita terlalu banyak wishes. Seandainya begini, seandainya begini. Dan akhirnya kita sakit dan kecewa sendiri. Tapi hari ini kita bilang, Tuhan, aku punya Tuhan yang ajaib. Aku punya Tuhan yang dahsyat. Aku punya Tuhan yang luar biasa. Aku harus siap sedia. Karena aku tidak mungkin dipermalukan. Aku tidak mungkin dikecewakan. Aku tahu Tuhanku datang tepat pada waktunya dalam hidupku. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin saudara berkata, hari-hari ini saya sedang bingung dalam hidupku. Aku harus bangkit. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin serangan-serangan setan sedang melanda hidupmu. Dan engkau mulai terseret dengan dunia dan cara-cara duniawi. Lalu sudah mengerti, wah, aku lengah. Aku tertipu, aku terseret. Tapi hari ini aku mau bangkit dan berkata, Tuhan tolong aku. Aku mau keluar dari semua permainan busuk setan ini. Aku mau punya hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Untuk bangkit dan berjalan kehendak-Mu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara ingin didoakan, yang taruh tangan kanan saudara di dada, sebelum kita terima perjamuan suci, izinkan saya doa. Bapa, hari ini kami akan terima tubuh dan darah Kristus. Karena itu hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan Jamaah. Ampuni kami kalau selama ini kami lengah. Lihat setiap mereka yang taruh tangan kanan di dada. Ampuni kami kalau selama ini kami tertipu dengan segala serangan-serangan iblis. Ampuni kami kalau kami terseret dengan cara-cara duniawi. Ampuni kami kalau kami tidak bersandar penuh pada janji dan kehendak-Mu. Sehingga kami hanya memikirkan diri kami, keuntungan kami, dan kenikmatan kami. Hari ini ya Roh Kudus, lihat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Sebelum kami terima tubuh dan darah Kristus, ajarkan kami itu siap sedia. Karena kami mengerti, life is tough. Hidup ini keras. Kami belum tiba di sorga. Dunia tempat kami bekerja, kami tidak boleh lengah. Kami tahu iblis mau hancurkan kami, keluarga kami, hari depan kami, masa muda kami. Tapi kami berkata, Kristus menjaga, melindungi kami. Karena itu kami harus siap sedia. Siap sedia untuk hidup benar. Siap sedia untuk meninggalkan dosa. Siap sedia untuk berjalan dalam terang firman Tuhan. Siap sedia untuk hidup dalam program Allah kemanapun Tuhan mau dan tempatkan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus-Mu terus berbicara. Sehingga kami hidup dalam terang firman-Mu. Terima kasih Bapak, bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan. Anugerah-Mu tercurah. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Baik kami yang melayani maupun setiap jemaat Tuhan yang menerima pelayanan perjamuan suci hari ini. Kami semua mengalami jamahan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam perjamuan suci. Tubuhmu terpecah. Haleluya. Tubuhmu terpecah menyelamatkanku dari semua kutuk dosaku. Darah-Mu tercurah melepaskanku dari semua kuasa kegelapan. Tubuhmu terpecah menyelamatkanku dari semua kutuk dosaku. Darah-Mu tercurah melepaskanku dari semua kuasa kegelapan. Terima kasih-Mu dan kuasa-Mu dalam persekutuan dengan tubuh-Mu. Ku
kuasa-Mu dalam persekutuan dalam tubuh-Mu, ku terima janji-Mu, mujizat-Mu dalam perjanjian dengan darah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapkan roti dan anggur kita. Kita masuk dalam pelayanan perjamuan suci hari ini. Firman Tuhan berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Percayakah saudara bahwa ini adalah darah Kristus? Yang kau percaya sama-sama katakan, amin. Inilah darah Kristus. Haleluya. Firman Tuhan berkata, bukankah roti yang akan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Percayakah saudara ini tubuh Kristus? Jika kau percaya sama-sama katakan, amin. Inilah tubuh Kristus. Pegang roti di tangan kanan, dengar firman Tuhan, baru kita akan angkat bersama. Kemudian naikkan doa bersama, baru kemudian kita makan bersama dengan iman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan yang mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Angkat roti di tangan kanan tinggi lewat kepala, karena kita menghargai tubuh Kristus lebih dari segala-galanya. Dan kita naikkan doa ini bersama-sama. Ulangi doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh yang terpecah, yang telah memberikan kepastian hidup kekal di sorga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, dan menjadikan aku warga kerajaan Allah yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh yang terpecah, segala sifat dan karakterku sudah diubahkan. Hidupku diperbaharui, hatiku diperbaharui, pikiranku diperbaharui, perkataanku diperbaharui, masa depanku dijamin, keluargaku diperbaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh yang terpecah, segala penyakitku sudah disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanser, tidak akan leukemia, tidak akan pendarahan, tidak akan stroke, tidak akan dirawat di ICU, tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Seluruh organ tubuhku sehat sempurna. Bahkan segala kutuk penyakit, segala penderitaan dan kelemahan tubuh sudah diselesaikan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah yang tertumpah dan tubuh yang terpecah. Melalui tubuh yang terpecah, aku sudah bebas